keuangan pemerintah daerah. Saya Hatia. Saya Yogi. Saya Desi. Saya Novia. Saya Jun. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang cukup penting, khususnya buat warga NTB, soal kondisi fiskal Kota Mataram. Seberapa mandiri sih Mataram secara keuangan? Yuk kita dengar. Oke, kita mulai dari angka dulu. APBD Kota Mataram tahun 2025 itu ditetapkan sebesar berapa sih? Jadi gini, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan total APBD tahun anggaran 2025 sebesar 1,89 triliun dengan rencana pendapatan asli daerah sekitar 608 miliar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari 1,89 triliun itu, berapa yang beneran dari Mataram sendiri? Dari pajak restoran, pajak hotel, retribusi pasar, dan sebagainya. Ini nih mungkin kita harus mikir. Kalau kita lihat dari data relasinya, relasi pendapatan Kota Mataram pada tahun 2025 mencapai 1,98 triliun atau sekitar 103,64% dari target, dan PAD juga melampaui target dengan capaian 106,19%. Tapi meski begitu, tetap pendapatan masih didominasi oleh dana transport dan pemerintah pusat yang mencapai sekitar 64%. Jadi 64% dari anggaran Mataram itu datang dari pusat, bukan dari hasil kerja keras daerah sendiri. Benar. Dan kalau kita tarik ke data histori yang lebih panjang, penelitian yang terbit di jurnal Sinta Imperatif edisi Juli 2025 menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Mataram konsisten di atas 65% setiap tahunnya, bahkan pernah menyentuh 70 atau 77% pada tahun 2018. Wow, artinya kita ngomong soal tren yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bukan cuma soal kondisi sesaat ya. Ya, Nah, sebelum lanjut, kita jeda sebentar buat pendengar yang mungkin baru masuk topik ini. Ketergantungan fiskal itu apa sih sebenarnya? jadi gini, setiap daerah yang punya dua sumber pendapatan utama. Pertama, PAD atas pendapatan asli daerah, itu duit yang dikumpulkan daerah setiap dari pajak daerah, distribusi, dan lain-lain. Kedua, dana transfer dari pemerintah pusat, itu bisa berupa dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus DAK atau dana bagi hasil. Ketergantungan fiskal tinggi artinya porsi yang kedua tadi, dana transfer jauh lebih besar dari yang pertama. Benar, dan ini bukan hanya masalah Mataram. Secara nasional, rata-rata ketergantungan APBD terhadap transfer ke daerah mencapai 80,1%. Sementara kontribusi PAD tetap sangat rendah. Ini mencerminkan realitas bahwa sebagian besar daerah di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, tidak memiliki kapasitas fiskal mandiri yang memadai. Mataram di angka 64% sebenarnya sudah lebih baik dari rata-rata nasional yang 80%. Tapi tetap saja ya. Iya, tetap saja itu angka ketergantungan yang tinggi. Dan kenapa ini jadi masalah? Karena kalau pusat tiba-tiba potong anggaran, daerah bisa goyah. Sekarang kita bahas ancaman nyata dari efisiensi anggaran nasional itu apa sih? Melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah secara masif. Alokasi semula direncanakan 919,9 triliun dipangkas menjadi 848,52 triliun pada 2025 dan turun lebih jauh lagi di 2026. Nah, itu konteksnya. Ketika pusat lagi efisiensi, daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat otomatis kena getahnya. Betul, ini langsung kelihatan di angka APBD Kota Mataram. Proyeksi RAPBD Kota Mataram tahun 2026 mencapai sekitar 1,6 triliun dengan defisit sebesar 83 miliar. Turun ya dari tahun sebelumnya. Ya, karena anggarannya lebih kecil dan DPRD Kota Mataram secara resmi mengesahkan APBD 2026
senilai 1,671 triliun lebih pada 29 November 2025. Jadi turun dari 1,89 triliun di 2025. Nah, ngomongin 2025, ada drama tersendiri ya soal defisit. Bener banget. Jadi awal defisit APBD 2025 itu ditetapkan di angka tertentu, tapi berubah dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja. Defisit APBD Kota Mataram tahun 2025 membengkak dari 66,9 miliar menjadi 166,44 miliar. Kenaikan defisit sebesar 99,54 miliar itu ditutupi melalui pembiayaan daerah. Defisit naik hampir 3 kali lipat dari rencana awal ya? Iya, dan untuk APBD 2026 Sekta Kota Mataram, Haji Lalu Alwan Basri menyebutkan bahwa fokus pembahasan adalah mencari langkah terbaik untuk menekan defisit dengan memangkas sejumlah pos pembelanjaan yang dianggap kurang prioritas. Nah, sekarang kita bahas sisi positif PAD Mataram yang sebenarnya bagus itu. Maksudnya gimana sih? Nah, ini menarik. Jangan salah, PAD Mataram sebenarnya tidak buruk. Rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD Kota Mataram tergolong sangat baik. Dengan kontribusi PAD di atas 25% dan efektivitas realisasi PAD selalu melampaui 100%. Jadi daerah berhasil mengumpulkan pajak dan retribusi melebihi target itu bagus. Sangat bagus, tapi masalahnya bukan di kemampuan mengumpulkan PAD. Tetapi masalahnya adalah proporsi. PAD yang bagus itu masih kalah besar dibanding dana transfer yang masuk. Jadi secara rasio, ketergantungannya tetap tinggi. Ibarat kata penghasilan kamu naik, tapi pengeluaran naiknya juga lebih gede ya. Nah, setuju. Dan DPRD sendiri sudah mencatat ini. Pansus DPRD menyoroti bahwa dominasi pendapatan transfer mengindikasikan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan masih tinggi. Oke, kita sudah tahu problemnya. Sekarang solusinya apa sih? Karena podcast ini bukan cuma kita ngobrol ya. Tepat, DPRD Kota Mataram sendiri sudah merekomendasikan beberapa langkah, diantaranya yang pertama, optimalisasi penerimaan PAD dengan memperkuat basis data pajak, retribusi, dan aset daerah. Yang kedua, akselerasi program di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, inovasi program pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Serta yang terakhir, fasilitas komunitas seni untuk tampil di destinasi wisata kota. Yang terakhir itu menarik. Berarti pariwisata sebagai motor PAD ya? Ya, ini logis. Mataram sebagai ibu kota provinsi punya potensi wisata, kuliner, dan ekonomi kreatif yang besar, tapi belum dimaksimalkan sebagai sumber PAD. Oke, sekarang kita masuk ke sesi penutup ya. Oke, baik. Di sini kita rangkum ya. Di Kota Mataram punya APBD yang cukup besar di 1,89 triliun di 2025 dan 1,67 triliun di 2026. PAD-nya pun cukup relatif bagus, selalu melampaui target, tapi struktur pendapatannya masih bar di dana transfer pusat, dikisarakan 64 sampai 65%. Nah, di sini jadi masalah serius di saat pemerintah pusat memangkas anggaran transfer. Defisit membengkak, ruang skalanya pun menyempit, tapi kebutuhan masyarakat tidak berkurang. Jalannya harus ada terobosan nyata, intensifikasi pajak daerah, pengelolaan aset yang lebih baik, penguatan UMKM dan sektor pariwisata, dan tentu saja perencanaan anggaran yang lebih akurat. Mataram punya potensi pertumbuhan ekonominya 5,43% di 2025 dan IPM-nya 82,37% yang dikategori sangat tinggi. Fondasinya ada, tinggal fiskal diperkuat biar bisa mandiri gitu. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Jangan lupa like,